hakim yang kami muliakan, Bapak Ibu ofisial pendamping, serta hadirin pemirsa live streaming yang kami muliakan. Pergi ke pasar membeli bawang merah, jangan lupa membeli pepaya. Agar semakin meriah, beri tepuk tangan kita semua. Selanjutnya, kami panggil finalis dengan nomor peserta SQ06 dengan nomor tampil 3 akan menyampaikan materi dengan judul syarahan Relasi Ulama dan Umarah dalam menjaga keutuhan bangsa. Sekali lagi, inilah finalis dengan nomor peserta SQ06 nomor tampil 3 akan membawakan judul materi syarahan Relasi Ulama dan Umarah dalam menjaga keutuhan bangsa. Bersiap-siap peserta SQ015 untuk menempati tempat transit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil iman wa as'adana bittiba'i afdali rusuli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia. Indonesia adalah potongan surga yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan budayanya. Ribuan pulau berjajar mempesona dari tanah Sumatera hingga tanah Papua dengan keanekaragaman flora dan faunanya. Berlimpah ruahnya kekayaan ini menyebabkan masyarakat Indonesia banyak yang terlena. Apa jadinya bila bangsa ini makmur, namun ternyata rakyatnya memiliki akhlak yang sangat buruk, mulai dari perzinahan, pencurian, maraknya narkoba, bahkan terjadinya korupsi yang merajalela di segala bidang. Maka secara otomatis kekuatan bangsa ini akan menjadi rapuh. Bahkan secara fatalnya dapat mengakibat keruntuhan di segala lapisan kehidupan. Akankah Indonesia selamanya menjadi negeri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur? Ataukah akan menjadi negeri yang terjajah, tercerai-berai dan menjadi budak para penjajah, hidup dalam kezaliman dan kemiskinan? Jawabannya adalah itu semua tergantung sejauh mana para umaro atau pemimpin negeri ini dalam menjaga keutuhan bangsa. Namun, bukan hanya bangsa yang harus dijaga, akan tetapi akhlak dan perilaku manusianya juga harus dipikirkan. Hadirin, pemerintah di negeri ini sudah waktunya untuk kembali kepada fitrah manusia, yakni sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat nanti akan kembali kepadanya.
Dalam meluruskan situasi bangsa yang carut-marut ini, sudah waktunya untuk melibatkan para ulama untuk membantu menyelesaikannya. Sebagai bangsa yang beradab, peranan ulama dan umaro dalam membangun sebuah negeri adalah suatu kebutuhan yang mutlak agar tujuan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat tercapai. Imam Al-Ghazali pernah memberikan nasihat kepada sang penguasa saat itu dengan kalimat bahwa watak dan perangai rakyat adalah buah atau hasil dari watak dan perangai pemimpinnya. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, bangsa ini membutuhkan para tokoh agama untuk membantu menjaga keutuhan bangsa. Berangkat dari hal tersebut, izinkan kami mengangkat sebuah syarahan dengan tema relasi ulama dan umaro dalam menjaga keutuhan bangsa dengan landasan utama firman Allah surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Berpegang teguhlah kamu terhadap tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai
Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia, Abu Muhammad Al-Husain Ibnu Mas'ud Ibnu Muhammad Al-Farra di dalam tafsirnya Al-Baghawi juz 2 halaman 103 menjelaskan bahwa bersatu menjaga kekompakan merupakan suatu perkara yang ditekankan oleh syariat. Makna Al-Hablu di dalam ayat ini adalah suatu asbab yang bisa mengantarkan kita pada tercapainya cita-cita yang didasarkan atas kekuatan iman. Yakni dalam kata lain, sesungguhnya sesuatu yang kalian benci bersama jamaah dalam ketaatan adalah lebih baik dibanding dengan sesuatu yang kalian benci dalam kondisi perpecahan atau cerai-berai. Oleh karena itu, para ulama zaman dahulu sangat dekat terhadap penguasa, bahkan memiliki hubungan sinergis, simbiosis mutualisme, saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, menurut pandangan Islam, hal ini terlihat dari fakta sejarah terbukti antara Bung Karno dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah ulama ulung yang dimiliki Indonesia, sedangkan Bung Karno saat itu adalah seorang pemimpin negeri. Keduanya hidup dalam situasi yang sama, yakni sama-sama dalam keadaan sedang terjajah. Melihat situasi ini, keduanya saling bersinergi dalam upaya mengusir penjajah saat itu. Sebagai pemimpin umat, Kiai Haji Hashim Asy'ari menanamkan kepada para santrinya saat itu untuk berkomitmen kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen keindonesiaan inilah yang disematkan oleh para ulama sehingga mendorong adanya perlawanan terhadap penjajah yang puncaknya melahirkan Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang saat ini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhalu ahlal watan. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Takbir, Allahu Akbar. Sementara Bung Karno sebagai pemimpin negeri tak alergi terhadap ulama. Haji Muhammad Nur Arifin yang merupakan salah satu politikus Indonesia sekaligus seorang bupati Trenggalek yang pernah menjabat tahun 2019 mengurai sosok Bung Karno di dalam bukunya yang berjudul Bung Karno Menerjemahkan Al-Quran tahun 2017. Memotret pemikiran beliau tentang keislaman dan keindonesiaan. Bagi Bung Karno, bertuhan itu sekaligus berindonesia, Dan berindonesia itu sekaligus berislam. buku ini menepis tuduhan tentang Bung Karno adalah sosok yang anti agama atau dengan kata lain no religius. Dari sinilah dapat kami ketahui bahwa antara ulama dan umaro mempunyai sinergi positif dalam hal membangun keutuhan bangsa.
sebagaimana tersampaikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Maha benar Allah dengan segala keagungannya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia. Ibnu Katsir min tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan bahwa asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 59 ini berkenaan dengan Abdullah bin Hudhafah bin Qais ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk memimpin pasukan khusus. Abdullah memerintahkan pasukannya untuk mencari kayu bakar dan membakarnya. Saat api sudah menyala, ia memerintahkan pasukannya untuk memasuki api itu. Salah seorang pasukan menjawab, sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanyalah Rasulullah yang tahu. Jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Dan jika Rasulullah memerintahkan kita untuk melakukan masuki api itu, maka lakukanlah. Berdasarkan dari tafsir ayat tersebut, dapat kami ambil 2 poin penting. Yang pertama, Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah mutlak adanya. artinya ketaatan yang tidak dapat ditawar-tawar ataupun ditangguhkan. Yang kedua, Ketaatan kepada ulil amri atau pemerintah, yaitu selama kepemimpinannya tidak melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia.
Dari uraian syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa peran ulama selaku pewaris Nabi mempunyai kewajiban moral untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat, sekaligus menciptakan rasa aman dan damai. Sedangkan para umaro atau penguasa berkewajiban untuk selalu berkonsultasi terhadap ulama dari hal pemerintahan agar tidak melenceng dari tuntunan agama. Dengan demikian maka persatuan dan kesatuan sebuah bangsa dapat terjaga dengan baik. Yang lemah tertindas, yang kuat sewenang-wenang. Andaikan dunia ini tiada ulama, agama akan sirna kezaliman merajalela. Begitu pula bila tiada umara, kacau balau masyarakat, terjadi hukum rimba. Yang lemah tertindas, yang kuat sewenang-wenang. Yang lemah tertindas, yang kuat sewenang-wenang. MTQ ke-30 begitu seru. Setanah Papua bersama untuk maju. Ulama dan umarah harus bersatu Demi mewujudkan kualitas Indonesia yang bermutu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.